Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-maghfirah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum li ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Faridatun Nikmah selaku dosen pengampu matkul Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa dengan teman-teman saya yang insya Allah berbahagia. Baik, yang pertama-tama puja dan puji syukur kita kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis atau pertemuan pada siang hari ini dengan penuh rahmat serta insya Allah barokah. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Saya di sini selaku memoderatori presentasi pada kesempatan kali ini akan memimpin sekaligus memoderatori. Baik, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang peradaban Arab pra-Islam yang beranggotakan yaitu 1. Ulil albab. 2. Dengan saya sendiri yaitu Satria Amir Makmun Gunawan. Baik, alangkah baiknya sebelum presentasi kita mulai, kita membaca surah Fatihah. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan selalu dalam presentasi, dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni yang akan disampaikan saudara Satria Amir Makmun Gunawan, yaitu saya sendiri. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Amir Makmun Gunawan dari kelompok 1, yaitu akan membahas tentang periodisasi perkembangan peradaban Islam Arab pra-Islam. Berhubung ini materi 1, jadi saya yang menjelaskan. Baik, yang pertama yakni periodisasi perkembangan peradaban Islam Arab pra-Islam. Mengenai periodisasi peradaban yang terjadi di Arab, ada berbagai macam aspek di dalamnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Keadaan geografis semenanjung Arab. Arab atau semenanjung Arab adalah daerah yang sangat tandus karena terletak di Asia Barat Daya dengan luasnya mencapai 1.027.000 mil persegi dan didominasi dengan padang pasir dan suhu yang sangat panas. Hal ini disebabkan karena Arab merupakan tempat bertemunya sambungan padang pasir dari gurun Sahara di Afrika hingga gurun Gobi di Cina. Dinamakan sebagai semenanjung atau jazirah karena letaknya yang strategis serta berbatasan dengan tempat-tempat ternama seperti Laut Merah di sebelah barat, Laut Hindia di selatan, Teluk Arab di sebelah timur, serta gurun Irak dan gurun Syam atau Syria di sebelah selatan. Panjangnya
1000 km dan lebarnya 1000 km persegi. Namun karena didominasi oleh padang pasir, Jazirah Arab juga dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Yaitu Sahara Harrat, yaitu daerah dengan tanah liat berbatu hitamnya, di mana semua saharanya dipenuhi dengan batu-batu hitam. Yang kedua yakni Sahara Langit, yaitu daerah yang panjangnya 180 mil dari arah timur ke barat dan 140 mil dari utara ke selatan. Jarang sekali ada lembah dan bahkan tidak ada air di sini, sehingga Sahara ini dikenal dengan sebutan Sahara Nufud. Baik, yang ketiga yakni Sahara Selatan, yaitu Sahara yang menyambung dengan Sahara Langit sampai ke wilayah selatan Persia. Baik, slide selanjutnya, next. Baik, yang selanjutnya yakni selain itu Jazirah Arab juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pesisir, daerah pesisir dan pedalaman. Di mana daerah pesisir adalah daerah yang subur dan sering turun hujan, sehingga penduduknya hidup dengan cara menetap. Sedangkan bagian pedalaman jarang bahkan tidak dituruni oleh hujan. Maka tak heran jika penduduk pedalaman hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan sumber mata air. Komoditas flora yang ada di Arab sendiri adalah kurma, kopi, sayur, dan buah lain yang masing-masing banyak sekali ditemui di sana, utamanya di daerah Yastrib. Selain itu, fauna yang paling dikenal adalah unta. Karena selain digunakan untuk alat transportasi, unta juga bisa digunakan untuk alat tukar seperti jual beli, mas kawin, dan masih banyak lagi. Baik, slide selanjutnya, next. Baik, yang selanjutnya yakni bangsa Arab. Bangsa Arab mempunyai akar yang sangat panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah atau nomaden karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit sekali turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab di sekitar oasis atau genangan air setelah turunnya hujan. Baik, next. Baik, yang selanjutnya yakni bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu baik yang pertama yaitu Al-A'rab Al-Ba'idah atau yang biasa disebut Arab kuno. Yang kedua yaitu Arab Al-Arabiyah atau yang biasa disebut Arab pribumi. Baik, yang ketiga yaitu Al-A'rab Al-Musta'ribah atau yang biasa disebut Arab pendatang. Eksistensi Arab kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah kecuali beberapa kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab pendahulunya. Adapun Arab pribumi adalah 2 golongan besar, yaitu Qotainiyun dan Adaniyun yang berasal dari Yaman dan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang berdiam di Hijaz, Tahama, Nejad, Palmerah dan sekitarnya. Selain itu,
bangsa ini juga sudah punah. Dari segi tempat tinggal, mereka dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu al-hadrah, penduduk kota, dan al-badiyah atau penduduk gurun pasir. Kedua kelompok ini banyak perbedaan dalam peranata sosial, tata cara, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi kondisi geografi dan kondisi alam di mana mereka bertempat tinggal. Baik, sekian materi dari saya. Kemudian saya kembalikan ke Mas Ulil selagi pemateri selanjutnya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemateri pertama, yakni Mas Satria Amir Ma'mun Gunawan. Oke, saya selaku pemateri kedua, yakni Ulil Albab, ingin memaparkan mengenai peradaban Arab pra-Islam ya. Peradaban Arab pra-Islam ya sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah ya, karena di masa ini banyak kaum masyarakat Arab ya, banyak yang bodoh ya, jadi dikenal dengan kebodohan. Nah, penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi aspek ya, dari segi peradaban, dari segi agama, lalu kemudian dari segi politik, kemudian dari segi kemasyarakatan, lalu dari segi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria, ini menyatakan bahwa kondisi masyarakat itu bukan hanya di jahiliyah ya, namun juga barbarisme dan primitif ya. Primitif ini orang yang masih belum maju ya, masyarakatnya masih sederhana, ini masih menyatu dengan alam ya, bergantung dengan alam, masih sangat tidak mengenal dengan hal-hal yang baru, jadi masih kehidupannya masih sederhana. Nah, adapun dari segi aspek fisik ya, bangsa Arab ini lebih unggul dan lebih sempurna dari organ tubuh, misalnya dia lebih kekar, lebih kuat, dan lebih tinggi dibanding dengan masyarakat Eropa. Dari begitu pula pertanian dan perekonomian yang telah maju ya, bangsa Arab ini maju dalam hal pertanian dan perekonomian. Kemudian bangsa Arab ini memiliki kelebihan, yaitu dia dermawan, tapi hanya untuk mendapatkan sebuah pujian. Kemudian keberanian yang sangat tinggi, dia sangat berani ya. Kemudian kekurangan dari bangsa Arab ini, yakni mereka senang sekali untuk berperang dalam masalah sepele. Dalam menyelesaikan masalah ini harus berperang. Kemudian dia angkuh dan sombong ketika mendapatkan harta dan kekayaan, begitu ya. Oke, baik teman-teman ya, mari kita simak selanjutnya ya, yakni mengenai adapun kejahiliahan ya, kejahiliahan yang dilakukan peradaban Arab pra-Islam ini ialah hobi mabuk-mabukan untuk kesenangan semata. Jadi pada masyarakat Arab dahulu itu suka mabuk-mabukan, mereka itu untuk hasrat ya, nafsu, untuk untuk kesenangan semata, itu hiburan. Kemudian yang nomor dua, yakni kondisi dan kedudukan wanita dipandang sebelah mata. Jadi wanita pada masa peradaban Arab pra-Islam dulu tidak ada harganya dan lebih berharga daripada dagangan di pasar. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kemudian ada yang lebih parah lagi, ada yang berpendapat bahwa yang lebih vulgar, yakni menyebutkan pada mereka wanita tidak lebih dari binatang dan tidak mempunyai hak sama sekali. Jadi tidak dihargai pada masa itu kaum wanita ya. Yang ketiga yakni penguburan wanita ya. Jadi penguburan anak perempuan hidup-hidup. Nah, jadi pada masa itu jika ada seorang wanita atau seorang ibu yang melahirkan seorang anak perempuan, maka dia akan dikubur secara hidup-hidup ya, sangat kejam ya. Pada masa itu sangat kejam dan sangat
sangat tidak berkemanusiaan sekali. Teman-teman masih semangat ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agama yang dianut oleh bangsa Arab pada era pra-Islam ini. Nah, sebelum munculnya agama Islam sendiri, ada berbagai macam-macam jenis agama yang ada pada masa itu, yakni diantaranya ada Yahudi, ada Kristen, kemudian ada paganisme. Kemudian bangsa Arab sangat mempercayai berhala atau patung ya. Jadi pada masa itu banyak orang yang menyembah patung. Ya, ini sangat tidak boleh kalau di masa sekarang ini disebut sudah tidak ada mungkin ya. Masih ada orang-orang agama yang menyembah patung, namun mayoritas masyarakat Indonesia ini yakni masih beragama Islam. Nah, dulu pada masa Arab Jahiliyah itu sangat banyak sekali orang yang menyembah berhala sebagai Tuhan. Jadi patung itu atau berhala itu dianggap sebagai Tuhan dan disembah. Nah, terdapat puluhan hingga ratusan patung yang dipuja oleh bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Sejak berabad-abad penyembahan berhala atau patung tidak terusik sama sekali. Kemudian kehadiran kaum Yahudi berupaya upaya kristenisasi lalu yang muncul di Syria dan Mesir ya. Banyak kaum Yahudi ya, banyak kaum Kristen ya, kemudian yang ada di Syria dan di Mesir. Adapun ada agama yang menyerupai agama Islam atau mencerminkan agama Islam, yaitu agama Hanafiyah, yakni yang dijalankan oleh pengikut-pengikut Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni untuk menyerukan agama kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah ya. Ini berada di Taif, kemudian Yasrib, kemudian di Mekah. Begitu. Politik dan kemasyarakatan pada peradaban Arab pra-Islam ya. Nah, ini kita membahas tentang sistem politik. Nah, pada zaman Arab pra-Islam ini terdapat dua penguasa adidaya ya yang terkenal pada saat itu. Di antaranya yakni Kekaisaran Bizantun, lalu kemudian Kekaisaran Persia. Nah, akan tetapi mereka tidak terlalu tertarik dengan Arab ya, karena kondisi sangat tidak memungkinkan serta moral penduduk yang sangat buruk ya. Jadi masyarakat Arab tidak tertarik dengan sistem pemerintahan tersebut karena kondisi Arab tidak sangat memungkinkan dan kondisi moralnya sangat buruk ya, sehingga sistem perpolitikan bangsa Arab utamanya yakni suku Badui Arab ya, lebih mengedepankan semangat kekeluargaan dan kabilah. Nah, tiap-tiap kabilah memiliki pemuka-pemuka sendiri untuk memimpin kabilah masing-masing. Nah, yang saya tahu atau yang saya pelajari, nah kabilah itu kalau kita umpamakan itu seperti raja ya. Kabilah itu raja, jadi setiap anggotanya harus mentaati dan mematuhi segala aturan-aturannya yang terdapat dalam kerajaan tersebut. Nah, jadi ada abdi dalamnya kalau di Indonesia seperti itu, ada pengikut-pengikutnya, ada tentara-tentaranya seperti itu. Nah, eksistensi kabilah yakni sebagai kesatuan fanatisme. Kemudian ada manfaat timbal balik ya, ini untuk menjaga suatu daerah, kemudian untuk menghalangi jika ada musuh dari luar. Nah, bangsa Arab sebelum Islam itu hidup bersuku-suku dan berdiri sendiri-sendiri, maka tidak mengenal ikatan nasional. Kemudian mereka lebih memiliki sifat ya untuk ikatan darah.
Kemudian mereka mempunyai sistem kabilah. Kemudian kekuatan kekeluargaan ini sangat mendalam. Jika ada suatu anggota dalam suatu kabilah itu terdolimi atau mereka tidak diperlakukan tidak baik, maka itu akan sangat dibela akan dibela oleh kabilahnya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita selanjutnya beralih kepada slide yang terakhir, yakni kita membahas tentang sistem kemasyarakatan. Bangsa Arab dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni penduduk pedalaman lalu penduduk perkotaan. Nah, penduduk pedalaman ini tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Nah, biasanya orang-orang penduduk pedalaman ini sering berpindah dari satu tempat ini ke tempat yang lain, jadi sering berpindah-pindah tempat. Nah, kemudian dia selalu membawa hewan ternak seperti kambing. Nah, ini dia berjalan untuk mencari sumber mata air, kemudian mencari padang rumput yang subur. Nah, dia yang dia bawa ini hewan kambing, dan dia selalu memeras susu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ini penduduk perkotaan. Nah, ini sudah memiliki tempat tinggal namun telah pisah dengan orang-orang yang lainnya. Nah, ini orang penduduk kota ini mereka sudah memiliki keterampilan, yakni berdagang, bercocok tanam, dan berternak. Nah, kemudian selanjutnya yakni perdagangan. Perdagangan menjadi sangat penting bagi bangsa Arab karena mereka mampu mengenal orang non-Arab. Selain itu, ia terkenal dengan kemajuan sistem dagangannya, yakni berupa sistem ekspor dan sistem impor. Nah, sistem ekspor ini berasal dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Arab tersendiri, yakni berupa kurma, kemudian minyak wangi, kemudian dupa, kemudian anggur, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk impor, mereka mengimpor biasanya barang seperti sutra, gading, pedang, dan pakaian. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari pemateri saya. Terima kasih telah menyimak. Saya atas nama Ulil Albab dan rekan saya Satria Amir Makmun Gunawan. Apabila ada saya cukupkan pemateri ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya akan kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini ialah dari segi letak, Arab berada di daerah yang sangat tandus karena terletak di Asia Barat Daya dengan luasnya mencapai 1.027.000 mil persegi dan didominasi dengan padang pasir dan suhu yang sangat panas. Hal ini disebabkan karena Arab merupakan tempat bertemunya sambungan padang pasir dan dari gurun Sahara di Afrika hingga gurun Gobi di Cina. Selain itu, bangsa Arab mempunyai akar yang sangat panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Peradaban Arab pra-Islam sendiri juga sering dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Sedangkan agama yang dianut oleh bangsa Arab sebelum munculnya Islam sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Di antaranya adalah Yahudi, Kristen, dan yang paling menonjol adalah paganisme. Mengenai sistem perpolitikan bangsa Arab, utamanya suku Badui, Arab lebih mengedepankan semangat kekeluargaan antara kabilah. Sedangkan sistem kemasyarakatan bangsa Arab dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni penduduk pedalaman dan penduduk perkotaan. Penduduk pedalaman tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Mereka adalah kaum nomad yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan penduduk perkotaan sudah memiliki tempat tinggal
akan tetapi masih terpisah-pisah dengan yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Syukron, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan apabila ada salah tutur kata dalam presentasi kami. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.